Seandainya nih Denny Sumargo itu nggak posting video latih tandingnya lawan Jeffrey Nicole, gue yakin El Rumi itu nggak bakal menang mudah kayak kemarin hanya 38 detik. Kenapa? Karena dari video latih tanding itu, gue aja... Terungkap reaksi Denny Sumargo usai Jeffrey Nicole dikalahkan tinju oleh El Rumi 38 detik. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pertarungan tinju antara Jeffrey Nicole dan El Rumi di ajang Superstar Knockout Volume 3, King of the Ring berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Baru 38 detik berjalan dari total 5 ronde yang dijadwalkan, wasit sudah menghentikan laga yang digelar di JCC Senayan Sabtu, 9 Agustus 2025. Malam itu, keputusan tersebut membuat El Rumi dinyatakan menang technical knockout, TKO. Berbeda dengan KO yang terjadi ketika petinju jatuh dan dihitung sampai 10, TKO adalah kondisi ketika wasit memutuskan menghentikan pertandingan demi alasan keselamatan meski petinju masih berdiri. Dalam duel ini, keluhan Jeffrey Nicole tentang bahunya yang terkilir menjadi alasan utama wasit mengakhiri pertarungan. Namun Nicole mengaku bingung dengan aturan tersebut dan merasa belum benar-benar sempat bertanding malam itu. Keputusan ini langsung memicu pro dan kontra di media sosial. Denny Sumargo sebagai sesama atlet memberikan pandangan bahwa langkah wasit sudah tepat keselamatan petarung. Kata Denny selalu menjadi prioritas utama di ring. Menurutnya El Rumi bermain cukup baik meski laga baru dibuka. Sedangkan untuk Jeffrey, kemampuan tinju aktor muda tersebut dinilai belum terlihat karena kondisi bahu yang sudah tak bisa diangkat sejak awal laga. Denny Sumargo menerangkan kondisi Jeffrey pasca TKO membuat dirinya blank dan tak tahu menahu alasan dirinya bisa dinyatakan kalah. Densu lantas memberi motivasi bagi Jeffrey Nicole agar tetap semangat untuk bangkit dari kekalahan road inju oleh El Rumi 38 detik. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. You fight good. Enggak, gue belum berantem bang. You fight good. Belum mulai. Tapi sebenarnya kalau kita bicara teknis kan semua pasti pinter ya. Maksudnya pada saat kondisi begitu apa yang harus dilakukan pasti akan banyak kuncinya. Oke. Sapinya nanti soal kasih tahu. Apa satu kata buat pertandingan hari ini? Lemes. Itu lagi. Ya kecepatan aja, karena kan kita berharap pertandingan panjang. Sayangnya cepet banget gitu loh, ejakulasi dini ya. Jadi kita agak kurang suka ya. Kita sukanya ejakulasi lama ya. ICB-nya lihat dulu dong, ICB-nya. Ini beda sama yang pertama. Karena yang pertama tidak ada yang ini. Tidak ada yang ini. Ini yang bikin gue mau rematch. Ini yang membuat segala sesuatu yang berbeda. Tahu nggak apa yang namanya King of the King? Karena dia punya sabuk IC. Panggil gue El Rumi 38 detik. Gue nggak ikut ada nanti gue dikeroyok kalau mau sana. Ngobrol aja sekali lagi ya. Good job ya. Bang Indonesia Vietnam skor berapa bang? 2-0. Oh luar biasa, selamat buat El Rumi atas kemenangan yang spektakuler. Gak sampai satu ronde itu kemenangan yang luar biasa buat. Sah gak bang? Sah banget. Soalnya kubu sebelah sana bilangnya Itu biasa, sah banget itu resmi. Sah 100% Dan bang. El Rumi dinyatakan menang TKO resmi. Guys, seandainya nih Denny Sumargo itu nggak posting video latih tandingnya lawan Jeffrey Nicole, gue yakin El Rumi itu nggak bakal menang mudah kayak kemarin hanya 38 detik. Kenapa? Karena dari video latih tanding itu, gue aja jadi yakin kalau El Rumi itu bakal bisa menang KO loh lawan Jeffrey Nicole. Dari video latih tanding Denny Sumargo lawan Jeffrey Nicole, Denny Sumargo lawan El Rumi, kita bisa lihat kalau tekniknya El Rumi itu lebih bagus. Mungkin tim kepelatihannya El Rumi yang awalnya strateginya mau seperti pertandingan pertama, wait and see, hit and run, itu setelah lihat video latih tanding itu, mereka mengubah strategi. Hajar strike dari awal karena mereka pede, El Rumi itu tekniknya lebih komplit dan lebih bagus. Setuju nggak guys?
El Rumi mengalahkan Jeffrey Nicole dalam pertandingan tinju hanya 38 detik yang membuat banyak penonton tidak puas karena pertandingan berlangsung sangat cepat. Pertandingan ini dihentikan oleh wasit setelah Jeffrey Nicole terkena pukulan bertubi-tubi dari El Rumi. Jadi buat yang belum tahu, ini merupakan pertandingan boxing yang ditunggu-tunggu oleh banyak netizen. Karena sebelumnya El Rumi itu pernah berhadapan dengan Jeffrey Nicole dan dimenangkan oleh El Rumi lewat hitungan poin. Nah, ternyata di pertandingan kedua ini, Jeffrey Nicole kalah telak hanya dalam waktu 38 detik setelah El Rumi berhasil mengikat dengan pukulan telak bertubi-tubi. Kalau dilihat sepertinya Jeffrey memiliki permasalahan pada bahunya. Akhirnya, pertandingan dihentikan oleh wasit dan El Rumi berhak memenangkan pertandingan. Muncul berbagai kontroversi akhirnya di publik. Namun ada salah satu netizen yang menjelaskan dengan sangat baik. Dia mengatakan dalam peraturan tinju internasional, jika petinju tidak mampu membela diri secara aktif seperti kasus Bang Jeffrey, wasit harus menghentikan pertandingan. Karena dikatakan Jeffrey hanya diam saja dan tidak menghindar dari pukulan. Dislokasi yang membuat petinju diam pada saat dipukul adalah tanda bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan secara aman. Wasit tidak boleh menunggu sampai Jeffrey jatuh karena ini demi keselamatan. Contoh yang paling nyata adalah pada saat pertandingan antara Jaden versus Andi Cobra. Jaden pada saat itu mengalami dislokasi bahu, tapi ia masih mencoba untuk menutup pukulan, menghindar, serta memeluk Andi sampai wasit menghentikan pertandingan dan memanggil tim medis. Karena dinyatakan masih oke, pertandingan itu masih bisa dilanjutkan. Ternyata setelah kekalahan ini, Jeffrey Nicole dan pihaknya menuturkan ingin melakukan pertandingan selanjutnya, namun bukan dengan boxing, melainkan dengan MMA atau Mixed Martial Arts, yang artinya ini juga bisa melibatkan kuncian di tanah. Kalau bisa gue mukul angin di slot, tangan gue udah sampai, terus baru kayak 7 pukulan udah di stopin gitu. Kalau kata coach Max, coach gue harusnya ada approach. Ya, harusnya gini, harusnya dihitung tuh 10 hitungan. Ya, 10 pukulan maksudnya. Ya, ini baru 7 pukulan sudah di stop. Dan pada saat Nicole kasih tahu bahwa ini ada cedera bahu, harusnya dia memanggil medis. Dan ini adalah rules-nya. El Rumi meminta menggunakan headguard. Nicole menyetujui itu. Ya. Artinya ini rules-nya adalah amatir. Ya benar coach ya. Harusnya rules-nya amatir. Dan ini adalah sensitive fight. Pada saat terjadi itu, ya, seharusnya diberi waktu 5 menit untuk melakukan medical, check up. Dilakukan check up, kemudian yang berhak memberhentikan pertarungan itu adalah dokter. Begitu dokter bilang ini cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, baru itu wasitnya boleh menghentikan pertandingan, stop pertandingan, dinyatakan kalah TKO. Tapi pada saat ini dokter tidak dipanggil, hitung pukulan baru 7, ya, dan ini rulesnya amatir. Tiba-tiba dia sudah menghentikan pertarungan, tidak melakukan hitungan pula, ya, tidak melakukan hitungan pula. Pukulan baru 7, tidak melakukan hitungan, tidak memanggil dokter, ya. Kemudian di stop aja pertandingan seperti itu. Padahal ini pertandingan amatir, bukan profesional. Yang meminta amatir dia. Udah kecewa atau? Aneh sih.